Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Huo Yuanting memandang dengan dingin ke orang yang berbicara mewakili Penatua Hu, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, hukuman Penatua Hu telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Selain itu, penilaian murid batin hari ini, semua murid yang lulus harus pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan. Ini juga aturan sekte. Beritahu saja muridmu, nada bicara Huo Yuanting tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai pemimpin sekte, meskipun dia baru saja dipromosikan, dia tidak ingin orang yang lebih tua keberatan. Semua tetua saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Mereka semua tahu bahwa pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan adalah sebuah kebohongan. Tetapi mencuci otak para murid yang telah lulus ujian adalah benar. Meskipun mereka semua mengetahuinya, mereka tidak punya pilihan selain menjadikan Huo Yuanting sebagai pemimpin sekte sekarang. Melihat tidak ada yang berbicara, Huo Yuanting tersenyum puas. Lalu dia melirik keluar dan bertanya, "Sudah sampai di sini, bukankah penilaiannya sudah selesai?" Pada saat ini, seorang murid buru-buru masuk dari luar dan berkata, "Guru, penilaian telah lama berakhir, tetapi karena seorang murid curang, penilaian meledak dan formasi penilaian rusak." Penatua Cui sedang memperbaiki formasi penilaian, jadi perlu beberapa hari untuk menyelesaikan perbaikannya. Apa? Seseorang menipu dan menyebabkan api meledak? Berani sekali. Siapa itu? Kata Huo Yuanting dengan mata terbelalak. Ketika Penatua Yu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Jika Chen Ping melakukan ini, semuanya akan berakhir. Ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, pasti akan terungkap bahwa dia mengambil uang untuk membawa orang ke sekte sesuka hati. Tetapi ketika Penatua Yu merasa gugup, muridnya berkata, "Itu adalah murid luar Lusan. Dia menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan kekuatan api pamungkas, tetapi dia gagal mengendalikannya, menyebabkan api pamungkas menyala, meledak." Penatua Yu menghela nafas lega ketika dia mendengar itu adalah Lusan. Huo Yuanting mengerutkan kening. Lusan adalah murid dari garis keturunannya. Meskipun dia hanya murid luar, dia sudah berada di alam kesengsaraan tingkat 6, yang lebih tinggi dari beberapa murid dalam. Adapun menggunakan cermin perunggu untuk menipu, itu pasti ide Liu Xitong. Lagi pula hanya Liu Xitong yang memiliki cermin perunggu. Tuan, kecurangan dalam penilaian ini telah merusak formasi penilaian. Ini adalah kejahatan serius dan harus dihukum. Kata Penatua Yu kepada Huo Yuanting. Saat ini, dia ingin mempermalukan Huo Yuanting, karena dia telah memenjarakan Penatua Hu selama 30 tahun. Mari kita lihat bagaimana murid-muridnya sendiri akan dihukum karena melakukan kesalahan. Hukuman? Pasti hukuman. Huo Yuanting mengangguk, tapi dalam hatinya dia memikirkan cara untuk memaafkan Lusan. Penatua Yu, pemimpin sekte, dan Penatua Cui telah menghukum Lusan. Kata murid itu. Begitu dia mendengar ini, Huo Yuanting menghela nafas lega. Karena Penatua Cui telah menghukum saya, mari ikuti keinginan Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui terkenal tidak mementingkan diri sendiri. Ada kecelakaan dalam penilaian kali ini. Apakah tidak ada yang lulus penilaian? Satu orang lulus ujian dengan mengandalkan tantangan. Tantangannya lolos. Siapa itu? Siapa yang menantangnya? Itu adalah murid bernama Cheng Ping, penantang kakak senior Liu Xitong.
Apa? Huo Yuanting tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Liu Sitong adalah muridnya yang paling bangga. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid luar? Ketika Penatua Yu mendengar kata Cheng Ping, dia tercengang. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Cheng Ping memiliki kemampuan seperti itu. Beritahu wasit yang lebih tua untuk mengirimkan slip giok yang merekam kompetisi. Huo Yuanting menjadi tenang, duduk kembali perlahan dan berkata, "Ya," murid itu berbalik dan pergi mencari wasit yang lebih tua. Beberapa tetua lainnya berbisik di antara mereka sendiri. Murid siapa ini? Bisakah dia mengalahkan Liu Sitong? Benar-benar tersembunyi, tapi nama Cheng Ping ini sangat asing. Bukankah murid terkuat di luar sekte Xian kita adalah Lu San? Kenapa Cheng Ping bisa muncul? Beberapa tetua sedang berdiskusi, tetapi tetua Yu diam. Sekarang Cheng Ping terkenal. Jangan ungkapkan bahwa dia menerima uang. Penatua Yu, apakah kamu kenal Cheng Ping ini? Murid siapa dia? Seorang penatua bertanya. Penatua Yu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan sedikit malu, "Dia adalah murid yang baru saja saya terima." Apa? Murid yang baru saja diterima oleh Penatua Yu? Saat ini, semua tetua sangat marah. Murid yang baru saja dia terima mengalahkan Liu Sitong. Pada saat ini, tetua wasit buru-buru menyerahkan catatan giok. Saat semburan kekuatan spiritual menembus ke dalam batu giok, kabut putih perlahan muncul di kehampaan. Segera setelah itu, adegan Cheng Ping dan Liu Sitong berkompetisi seni bela diri muncul di kabut putih, dan bahkan suaranya terdengar jelas. Ini juga demi keadilan. Jika tetua wasit tidak adil, masih ada rekaman slip giok untuk dinilai oleh tetua lainnya. Melihat Cheng Ping bersaing dengan Liu Sitong, semua orang terkejut. Terutama ketika Cheng Ping dibakar oleh api pamungkas. Bahkan para tetua seperti mereka mungkin tidak mampu menahan kekuatan api pamungkas. Namun, adegan Liu Sitong menggunakan Ultimate Fire dan Black Magic Lotus yang sangat rahasia juga terungkap. Melihat ini, wajah Huo Yuanting terlihat lebih jelek daripada makan kotoran. Lagi pula, bahkan para penatua biasa pun tidak memenuhi syarat untuk mempelajari api yang sangat rahasia ini. Tetapi Liu Sitong, seorang murid diaken, sebenarnya mengetahui api yang sangat rahasia. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa itu pasti diajarkan secara diam-diam oleh Huo Yuanting. Ada juga Black Demonic Lotus. Meskipun Liu Sitong tidak mempelajari keterampilan iblis, Black Demonic Lotus juga merupakan seorang kultivator iblis. Tidak tahu malu bagi biksu sekte manusia untuk secara diam-diam membiarkan makhluk iblis. Melihat adegan pertarungan, ekspresi semua orang menjadi rumit. Sampai akhirnya, Liu Sitong diusir, dan kemudian adegan memohon ampun dan memanggil kakak muncul. Huo Yuanting tidak bisa duduk diam lagi. Dengan lambaian tangannya, catatan giok dihancurkan, dan gambar itu menghilang seketika. Sampah, buang saja. Huo Yuanting marah. Muridnya yang sombong dipukuli di depan umum dan memohon belas kasihan, sambil tetap memanggilnya kakak. Para tetua lainnya terkejut dan diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Penatua Yu membuang ekspresi kagetnya, dan kemudian berkata kepada Huo Yuanting, "Tuan Huo, murid kebanggaan Anda benar-benar luar biasa. Dia bahkan memahami api rahasia dari sekte Xian kami." Saya ingat aturan sekte Xian. Api pamungkas yang sangat rahasia tidak boleh dipraktikkan oleh murid-murid di bawah sesepuh.
Sekarang murid Anda hanyalah seorang diaken. Bagaimana dia memurnikan api pamungkas yang sangat rahasia? Penatua Yu melakukan serangan pendahuluan. Dia ingin Huo Yuanting lelah menjelaskan dan lupa menanyakan beberapa pertanyaan tentang Chen Ping. Kalau tidak, akan sangat sulit baginya untuk menyelidikinya. Ya, lalu bagaimana Liu Sitong menjadi sangat rahasia? Ada juga sesuatu dari klan iblis di tubuhnya. Jadi Liu Sitong tidak akan mengikuti pembudidaya iblis secara diam-diam, kan? Sesepuh lainnya berdiri dan bertanya. Huo Yuanting mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Meskipun dia adalah pemimpin sekte, aturan sekte Xian tidak dapat dilanggar. Mungkin Liu Sitong diam-diam mengetahui dari saya saat saya sedang berlatih. Saya akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Semua orang tidak punya pekerjaan lain, jadi pergi saja. Huo Yuanting melambaikan tangannya, lalu berdiri dan bergegas pergi. Melihat Huo Yuanting pergi, Penatua Yu juga menghela nafas lega. Sepertinya Huo Yuanting tidak akan menanyakan urusan Chen Ping untuk saat ini. Elder Yu, di mana kamu menemukan murid yang luar biasa ini? Ini luar biasa, aku mengalahkan Liu Sitong sampai dia memanggilku kakak. Jika ada lebih banyak murid seperti ini, tidak mungkin pemimpin sekte lama disingkirkan oleh Huo Yuanting. Beberapa tetua mengepung Penatua Yu dan bertanya sambil mengobrol. Saya membawa murid ini ke kota Huhuang. Saya tidak menyangka dia begitu kuat. Setelah Penatua Yu selesai berbicara, dia segera pergi. Dia hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu, dan tidak menyangka bahwa Chen Ping begitu hebat. Namun, bukanlah hal yang baik jika Chen Ping menjadi terlalu hebat. Lagi pula, tidak baik jika Chen Ping menjadi terlalu mencolok. Pada saat ini, di rumah Penatua Yu, Chen Ping dikelilingi oleh Wei Qing, Qian Xiu dan yang lainnya, dan dianggap sebagai pahlawan hebat. Adik laki-laki, kamu luar biasa, bahkan kakak laki-lakiku pun malu di depanmu. Ini adalah koin spiritual yang memenangkan Liu Sitong. Lihat apakah nomornya benar. Kata Wei Qing sambil meletakkan 2 kantong besar koin roh emas ungu di depan Chen Ping. Ini semua adalah taruhan Liu Sitong dengan Chen Ping dan kalah dari Chen Ping. Chen Ping bahkan tidak melihatnya. Dia hanya menyimpan tasnya yang berisi koin roh emas ungu. Lalu mengembalikan sisa tasnya kepada Wei Qing dan berkata, "Kakak senior, berikan tas berisi koin roh emas ungu ini kepada semua saudara." Selama kompetisi tadi, semua orang mengkhawatirkanku. Ada lebih dari 100 koin roh emas ungu di dalam tas. Bahkan sekte biasa pun tidak memiliki kemurahan hati seperti ini. Wei Qing mengambil koin roh emas ungu dengan tangan gemetar, mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan memberi mereka poin sekarang." Saudara-saudari lainnya sangat bersemangat dan terus memuji Chen Ping. Beberapa dari mereka harus bersujud kepada Chen Ping. Lagi pula, banyak dari mereka adalah murid luar dengan status rendah. Belum lagi mereka memiliki begitu banyak koin roh. Mereka bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini seperti berubah dari seorang pengemis menjadi seorang jutawan. Alasan mengapa Chen Ping melakukan ini adalah untuk memenangkan hati orang-orang sehingga dia bisa bergerak bebas di gerbang Xian. Adik laki-laki, ini pertama kalinya aku melihat pria sepertimu. Kamu kuat, kaya, dan juga rendah hati. Kamu tidak tahu, aku sangat ketakutan tadi. Kakak senior, kukira kamu akan mati. Qian Xiu meraih tangan Chen Ping dan berkata dengan prihatin. Tangan Qian Xiu lemah dan tanpa tulang.
terus-menerus bergesekan dengan Chen Ping. Wei Qing merasa sedikit tidak senang saat melihatnya. Dia diam-diam menyukai Qian Xiu. Tapi sekarang Qian Xiu memperlakukan Chen Ping seperti ini, Wei Qing hanya bisa menonton dan tidak berani mengatakan apapun. Tahukah Anda, Wei Qing lebih menyukai uang daripada wanita. Tidak mungkin dia menyinggung Chen Ping demi Qian Xiu. Apalagi Qian Xiu berinisiatif merayu Chen Ping. Chen Ping menarik tangannya dan berkata, "Kakak senior, aku masih harus menjagamu di Xianmen mulai sekarang. Jangan khawatir, adik junior, jika ada urusan di Sekte Xian di masa depan, datang saja padaku. Jika aku tidak bisa melakukannya, biarkan kakak senior Wei Qing maju. Jika ada yang berani menindas kakak muda, kami tidak akan setuju. Ya, jika kami tidak setuju, kami akan mengikuti adik junior kami mulai sekarang." Semua orang berkata serempak, "Terima kasih banyak, kakak perempuan." Chen Ping tersenyum tipis saat melihat semua orang seperti itu. "Adik laki-laki, kamu baru saja tiba, jadi kamu mungkin belum mengatur tempat untuk beristirahat. Ada banyak murid di rumah Penatua Yu, jadi mungkin tidak akan ada kamar cadangan. Jika kamu tidak keberatan, adik kecil, aku akan membawamu ke tempatku. Tuanku sekarang dikurung, dan aku memiliki keputusan akhir di seluruh mansion. Dan aku masih bisa berbicara dengan adik laki-lakiku kapan saja." Qian Xiu sebenarnya ingin meminta Chen Ping untuk tinggal bersamanya. Ini adalah rayuan yang terang-terangan, tetapi yang lain tidak menertawakan Qian Xiu. Lagi pula, jika pria seperti Chen Ping adalah wanita, mereka akan melompat ke pelukannya tanpa ragu-ragu. "Adik muda Qian, aku bisa menyerahkan kamarku agar kakak muda bisa beristirahat, jadi aku tidak akan mengganggumu. Saya kira guru akan segera kembali. Ketika guru kembali, dia pasti akan berbicara dengan saudara muda. Tidak nyaman baginya untuk pergi kemanapun." Wei Qing menghentikan kepergian Chen Ping.